Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Mendengar Voice of Indonesia tentu nggak cuma keroncong, ada juga genre musik jazz yang hadir di Indonesia. Dan buat yang suka jazz tapi juga rindu untuk liburan di luar sana, mungkin Anda bisa ikutan namanya Ubud Village Jazz Festival 2023 pada tanggal 28 sampai 29 Juli 2023. Buat yang nonton di vonews.id dan juga aplikasi RRI Playgo bisa kelihatan ya banyak banget ya line up-nya. Tapi kira-kira apa aja sih yang spesial dalam Ubud Village Jazz Festival 2023 untuk tahun ini? Kita tanya langsung sama Vice Chairman-nya, Astrid Sulaiman. Selamat pagi, Astrid. Halo, selamat pagi. Iya. Kedengaran suaranya? Oke. Astrid, seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang paling spesial di Ubud Village Jazz Festival untuk tahun ini? Ya, tahun ini kita memasuki 10 tahun jadi satu dasawarsa untuk Ubud Village Jazz Festival. Dari pelaksanaannya pertama banget itu tahun 2013. Jadi ya kita ya istilahnya menanjak bersama-sama sampai kita bisa masuk ke tahap 10 tahun itu tidak gampang gitu. Jadi tentu penonton kita juga growing. Dari yang cuma 1.000 penonton, sekarang kita punya 5.000 penonton terakhir tahun lalu ya, kurang lebih. Oke, mudah-mudahan tahun ini banyak. Oke, semoga di tahun ini nggak 5.000, 10.000 kali ya? Bisa nggak 10.000? Mudah-mudahan. Mungkin kalau di total dengan pre-eventnya juga bisa gitu. Karena kan kita juga kayak ada roadshow di berbagai venue gitu. Kan di seluruh Bali, di Candi Dasa ada, terus di Ubud ada, terus di Jimbaran juga ada gitu. Iya, mungkin kalau di total dengan itu ada gitu. Oke, di pre-eventnya ini apa aja sih yang dilaksanakan? Pre-event ini kayak semacam roadshow gitu ya, jadi konser yang kita adakan di hotel partner ataupun di venue partner di seluruh tempat di Bali. Nah, kebetulan tahun ini tuh ada kayak di Pelataran, terus di Apufa Kempinski, terus di Samasta gitu, di Vincent. Nah, mereka ini punya jazz community masing-masing di daerahnya. Jadi kita kan ya karena kita kebetulan kita bikinnya di Ubud, mungkin orang pikir oh adanya di Ubud aja gitu. Tapi sebenarnya enggak, ini festival ini kan punya kebanggaan Bali gitu ya. Jadi kita pengen bawa ini mungkin pada hari H ada yang nggak bisa ke sana. Nah, ini kita ada pre-eventnya di daerah ini tanggal segini, silahkan datang. Oke, jadi mengakomodasi siapapun ya, tanggal berapapun. Iya. Iya, yang nggak sempat untuk pergi ke tanggal berapa tadi? Tanggal 28 sampai 29 ya. Dan 29, betul. Iya, bisa ikutan pre-eventnya. Pre-eventnya dari tanggal berapa? Tanggal 26 sudah ada. Oh, tanggal 26 itu di Arpufa Kempinski, terus tanggal 27 kita ada 2 tempat, yaitu di Pelataran Ubud dan di Vincent Candi Dasa, dan tanggal 30 Juli itu di Samasta Jimbaran. Oke, dan ini ada muncul pertanyaan juga nih, kan katanya 9 kali digelar di Arma Museum, tapi yang tahun ini eventnya geser, kenapa kalau boleh tahu? Kita tahun ini pindah itu karena kendala teknis saja. Jadi sebenarnya kita sudah awalnya tuh sudah siap-siap sih di Arma gitu. Terus pas lagi kita lihat lagi ke sana, ternyata ada berbagai perubahan di sisi Armanya secara layout yang memungkinkan kita akhirnya jadi lebih sempit gitu secara teknisnya. Nah, itu kita khawatir takutnya kan ya kita udah 10 tahun dan penontonnya nanti growing, nanti nggak muat gitu kita. Jadi akhirnya kita terpaksa cari alternatif yang tempatnya lebih besar gitu. Dan memungkinkan juga untuk menampung lebih banyak tenan UMKM juga gitu, karena kan kita dari tahun ke tahun ada food booth-nya juga. Selalu ada UMKM ya? Ada. Jadi kita selalu itu ada gitu. Nah, pengennya kan kita juga tambah banyak booth-nya, nggak cuma aja sebenarnya gitu.
cuman karena kapasitas dari venue tidak memungkinkan, ya udah akhirnya kan kita ya udahlah begitu. Nah, pada tahun ini kita pikir ya mungkin sudah saatnya kita harus mencari tempat yang bisa memuat kepentingan kita secara lebih positif. Jadi ya, jadi kita saat ini kita pindah ke tempat namanya Stala Ubud by Marriott International gitu. Dan kan karena growing up tentu ekspektasi yang nonton juga makin tinggi dong ya. Nah, salah satu ekspektasi pasti di line up nih, yang paling top apa sih kalau boleh tahu? Musisi kita kalau yang dari Indonesia itu kita tentunya ada Rio Moreno Latin Project. Jadi dia akan sama trio sama Echa Sumantri juga sama Hari tentunya komunitas-komunitas jazz di Bali, salah satunya saya main juga. Main juga. Kalau boleh tahu hari apa nanti ya? Siapa tahu kita ikutan. Kenapa? Saya hari ke-1, tapi paling terakhir ya, karena biasanya kan kalau sore-sore sampai menjelang opening saya yang warawiri nggak bisa main kalau jam segitu itu pasti rusuh. Jadi mendingan itu beres dulu, abis itu baru saya main. Soalnya main itu perlu kayak semedi dulu. Gitu. Jadi apa namanya ya kayak penenangan diri gitu kan. Main kan nggak asal main, tapi kan kita mau menyampaikan message di dalam pertunjukan kita gitu, performance kita. Jadi saya tetap main hari ke-1 tapi paling terakhir gitu, backstage. Nah, kalau internasionalnya kita ada pemenang Grammy, salah satu pemenang Grammy namanya Kevin Hayes. Itu luar biasa deh, pokoknya kita memang ada networking ke Amerika, terutama ke base di New York. Nah, itu nanti mereka akan datang tanggal 25. Terus tanggal 26-nya mereka akan ada event. Terus kita juga punya didukung juga sama berbagai kedutaan, jadi salah satunya kedutaan Belanda, kedutaan Spanyol gitu, kedutaan Prancis. Jadi mereka mengakomodir musisi mereka yang memang lagi tour travel gitu, di jadwalnya dipasin sama jadwal kita. Nah itu kita mainkan di Oke, keren banget ya. Jadi nggak cuma musisi tapi juga bahkan dari kedutaan-kedutaan besar negara sahabatnya Indonesia juga ikutan di sini ya. Tapi mau nanya dong, untuk di Ubud Village Jazz Festival ini ada nggak sih regulations khusus bagi yang mau datang? Kan ada ya beberapa konser atau festival yang katanya nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai sendal. Kalau di Ubud Village Jazz Festival ini ada nggak sih regulation kayak gitu? Enggak sih ya kan pertama karena kita di Bali ya, Bali kan is a holiday island. Jadi ya istilahnya ya bolehlah, asal jangan pakai bikini aja gitu kan istilahnya. Yang proper aja lah, maksudnya yang proper dan bisa untuk tetap hang out gitu. Karena konsep dari jazz festival kita juga bukan yang jazz festival istilahnya duduk di dalam gedung gitu kan, yang harus teratur pakai jas gitu. Ini enggak, ini outdoor dan dengan picnic setting. Jadi orangnya nanti duduk di beanbag, jadi ada duduk di palet kayu yang kita rancang di situ pakai tikar gitu. Jadi lebih ke desa gitu. Jadi bisa kita lesehan sambil nonton jazz. Nah itu pakai celana pendek boleh, asal gak khawatir nyamuk aja gitu. Jadi siap-siap obat nyamuk. Bawa rantang boleh ya? Jangan dong, soalnya di sana kan ada produk UMKM-nya, belinya di sana aja, jangan bawa rantang. Rantangnya kosongin kali ya, jadi keliling-keliling beli di UMKM lebih bebas packaging ya, less waste. Iya. Nah itu salah satu poin lagi tuh, di sana kita juga sorry jatuh deh. Jadi di salah satu ini salah satu poin kita adalah Eco Green Festival. Jadi kita tidak memperbolehkan adanya packaging. Jadi semuanya kita ya kan, kalau di Bali ada tatakan namanya Inke ya. Nah itu kita pakai seperti itu, dan kalau memang untuk take away harus pakai paper packaging. Oke, keren banget nih ya, keren banget loh. Jadi
nggak ngerusak lingkungan juga, apalagi kan di masyarakat internasional sekarang event apapun, bahkan naik pesawat pun langsung dihitung ya jejak karbonnya berapa ya. Ini keren banget. Iya, ya sebenarnya kita sudah memulai itu dari awal. Jadi ya balik lagi karena mungkin kita juga harus banyak belajar juga sama orang-orang asing yang tinggal di sini yang memulai duluan gitu ya untuk hal-hal seperti itu kan. Terus terang kalau kita budaya sampahnya kan belum ya untuk misah-misahin gitu ya, adalah memulai tapi belum menjadi istilahnya lifestyle kita sehari-hari gitu. Jadi kita kerjasama sama salah satu pemilahan sampah di Bali dan pernah juga kita di tahun 2018 atau 2017 kalau nggak salah didukung sama Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita selalu ada tempat sampah yang memangnya terpisah dari kaleng, organik, anorganik, itu plastik. Nah itu supaya melatih penonton juga untuk buang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah nanti hasil sampah itu akan ditimbang dan dibawa sama pihak sponsor kita namanya Eco Recycle Bali, itu di recycle ulang. Karena kan kita juga terus terang kita memang ada sponsor mineral water gitu ya, itu masih pakai botol plastik. Nah botol plastiknya itu kita nggak buang sembarangan, itu memang kita jadikan satu di bagian plastik-plastik yang lain itu akan di recycle. Oke. Dan semoga ini semua konsepnya juga melekat kepada para pengunjungnya. Jadi mereka nggak eco-friendly cuma on-site, tapi juga pulang dari Ubud Village Jazz Festival selain terhibur juga jadi pribadi yang lebih eco-friendly lagi. Tentunya Astrid, untuk tiketnya masih banyak kan ya? Apa masih perlu war tiket nih? Ya gak worth tiket sih, tapi better kalau misalnya sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi kita online kita masih ada, tapi di gate juga kita masih ada, masih melayani. Oke, jadi bisa langsung datang aja ya? Bisa. Oke, thank you Astrid sudah bergabung bersama kami di Voice of Indonesia. Sukses untuk acaranya ya. Oke, have a nice day. Ya, itu. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.